Halo semuanya, kali ini kita sudah masuk di pertemuan ke-15, di mana pertemuan 15 ini meneruskan dari materi yang sebelumnya, yaitu tentang digital content production practice yang kedua. Oke, yang akan kita bahas pertama adalah, sorry. Yang akan kita bahas pertama adalah apa sih yang menjadi definisi dan signifikansi produksi konten digital. Yang perlu kita ketahui adalah di materi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa produksi konten digital itu adalah proses untuk menciptakan dan mengelola konten yang tentu saja akan didistribusikan melalui media digital. Nah, media digital ini adalah media yang digunakan seperti YouTube, podcastnya Spotify atau Apple Podcast gitu ya. Kemudian juga ada media sosial seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook. Nah, tentu saja dalam pembuatan produksi konten digital ini dia melibatkan format-format yang berbeda untuk setiap konten setiap medianya gitu ya. Ada yang berupa artikel, video, infografis ataupun audio digunakan di podcast gitu ya. Nah, untuk produksi konten digital ini penting karena kenapa? Sekarang itu semua akses kebutuhan kehidupan sehari-hari itu tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial gitu ya, atau tidak bisa terlepas dari segala sesuatu yang berbau teknologi, kemudian memudahkan gitu ya, karena sekarang orang udah nggak mau ribet, nggak mau inginnya simple dan lain sebagainya. Makanya kenapa eh, produksi konten digital itu sangat penting banget untuk diakses. Nah, melalui media-media yang tentu sudah sangat familiar bagi masyarakat umum. Nah, ini hal penting yang terjadi adalah tentang bagaimana penggunaan strategi pemasaran digitalnya. Dunia pendidikan tentu sudah sangat terintegrasi dengan sosial media atau media digital, begitupun juga dengan perusahaan, government, ataupun juga dengan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, tren dan perkembangan produksi konten digital itu yang pertama yang perlu kita tahu adalah evolusinya. Dulu di tahun mungkin 90-an masih handphone tuh masih jadul banget gitu ya. Masih yang besar. Dulu awalnya tuh pager, kemudian masuk ke handphone. Tahun 98-an kalau nggak salah itu sudah muncul yang namanya komputer Windows 98. Masuk Windows 98, Windows 2000, 2001. Sekarang kan udah Windows udah makin berkembang gitu. Ada Apple, kemudian media sosial juga dulu sebelum ada WhatsApp tuh ada BlackBerry Messenger, ada Friendster, ada Yahoo Messenger, Skype gitu. Banyak sekali perubahan-perubahannya yang terus berkembang. Nah, sekarang juga Instagram ada Instagram Messenger-nya gitu ya. Ya, ada Facebook Messenger, mesti ada Facebook Messenger dan platform-platform lain yang bahkan sekarang bisa dimonetize dengan menggunakan sosial media atau platform-platform digital yang ada seperti itu. Itu evolusi yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan bagi masyarakatnya. Nah, selanjutnya ada pengaruh teknologi dan automasi. Nah, sekarang justru ini yang menjadi PR besar karena semakin berkembangnya teknologi tidak dibarengi dengan berkembangnya skill atau kemampuan para individunya. Kenapa? Karena makin orang-orang ini ingin semua serba mudah, apa-apa itu menggunakan yang ChatGPT lah, AI lah dan apa-apa. Karena kenapa? Karena dianggap itu memudahkan, tapi jadi tidak mengasah skill atau kemampuan eh, apa eh, orang gitu ya terkait dengan automasi ini gitu. Karena kenapa? Karena yang tadi inginnya mudah tapi lupa malah jadi menurunkan kreativitas orang gitu. Makanya kenapa perlu sekali bijak dalam menggunakan produk AI untuk bisa membantu produksi dari konten yang ada, tapi bukan berarti makin meridash atau makin menurunkan melemahkan kemampuan atau skill berpikirnya para individu gitu ya. Nah, peran data dalam produksi konten digital itu misalnya yang pertama ada data driven content creator. Biasanya ini menggunakan Google Analytics atau media sosial. Kalau misalnya data driven content creator creation ini
Kalau di kalau di Instagram, kalau kalian menggunakan yang namanya akun Instagram bisnis, itu pasti ada gitu ya, yang ngelihatnya tuh dari kayak berapa usia yang ngeliat, kemudian wilayah mana saja yang akses, yang like atau nge-view konten kita gitu ya, berapa jumlah engagementnya, jam berapa aja orang misalnya ngeliat konten kita. Nah itu ada di media sosial analitiknya, di Google Analytics juga ada, tapi itu perlu diulik ya, termasuk dengan juga data-data lain yang sebenarnya kalau di Facebook tuh ada meta bisnis yang supaya kita bisa cek analisis data dari konten-konten yang kita buat. Selanjutnya ada personalisasi konten. Nah, personalisasi konten ini adalah mengintegrasikan data audiens untuk membuat konten yang disesuaikan dengan preferensi dan kebutuhan individu. Nah, jadi personalisasi konten ini adalah menggabungkan konten-konten yang sesuai dengan kebutuhan para audiens kita dan kebutuhan kita, sehingga kenapa ini perlu dilakukan untuk disesuaikan sebagai bahan referensi bagi para penggunanya. Makanya kenapa disebut sebagai personalisasi konten itu tersendiri. Nah, selanjutnya ada dinamika ada dina ada dinamika produksi konten global versus lokal, yang mana ada adaptasi budaya. Nah, kalau misalnya saat ini juga para UMKM sudah mulai berkembang, beradaptasi, memahami budaya-budaya lebih ramah lah istilahnya, baik itu misalnya makanan tradisional, seni, fashion gitu ya, bahasa-bahasanya. Makanya kan banyak beberapa konten-konten yang menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu ya. Karena kenapa? Ya supaya bisa mengglobal dengan adanya media. Karena kan perlu adanya inovasi dengan menggunakan kedaerahan, justru atau simbol-simbol atau bahasa dan budaya kedaerahan itu bisa menjangkau lebih luas karena orang jadi lebih penasaran dengan budaya yang kita sajikan pada konten-konten kita. Nah, kemudian juga produksi konten multibahasa. Ini juga sangat menarik ketika kita bisa menyajikan konten yang bukan hanya menggunakan bahasa kita, tapi juga bahasa asing gitu, sehingga jangkauan atau reach out dari si konten itu juga makin luas. Karena kenapa? Ya karena memang kontennya bukan hanya menggunakan bahasa kita, tapi juga menggunakan bahasa misalnya bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Arab atau bahasa apapun yang bisa sangat mudah dipahami oleh budaya lain atau negara lain seperti itu. Dan itu bisa memperkenalkan konten kita yang lokal menjadi global. Ini ada beberapa strategi dan perencanaan konten digital. Yang pertama pasti tentu kita harus melakukan yang namanya riset pasar dan analisis. Nah, kenapa sih perlu adanya riset pasar dan analisis? Karena kita harus tahu kompetitor kita ini siapa. Kompetitor kita ini siapa. Setiap usaha apapun, baik offline, online, konten atau bukan konten, pasti ada selalu yang namanya kompetitor. Makanya harus bijak dan pintar dalam menentukan siapa yang menjadi kompetitor kita dan bagaimana menciptakan strategi konten yang sangat relevan dan kompetitif sehingga orang tuh bisa paham dengan produknya kita. Yang kedua adalah penentuan tujuan kontennya. Konten harus sangat-sangat spesifik tujuannya untuk apa? Apakah untuk pendidikan, apakah untuk awareness gitu, apakah untuk jualan atau untuk edukasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena ini untuk membuat yang namanya branding dari konten yang kita buat. Kalau misalnya kita tidak bisa menentukan tujuan di awal, maka branding itu tidak akan terbentuk. Karena kan harus adanya namanya konsistensi dalam pembuatan konten, sehingga tujuannya itu bisa tercapai dan bisa menjadi brand match buat si produk atau buat si kontennya kita gitu. Yang ketiga adalah pemetaan konten. Nah, pemetaan konten ini juga jelas gitu ya, bagaimana mengembangkan rencana kontennya harus terstruktur, kemudian juga bagaimana si customer kita atau misalnya audiens kita menikmati dari konten-konten yang kita sajikan buat mereka atau kita suguhkan buat mereka, sehingga mereka misalnya mau ngasih gift kalau di TikTok gitu ya, atau misalnya komen, atau misalnya beli produk kita, atau menggunakan jasa kita. Artinya kenapa?
kita jelas gitu membuat konten kita jelas memetakan konten apa saja bagi si audiens yang menggunakan bagi audiens yang menyukai konten kita, maksudnya seperti itu. Yang keempat adalah manajemen editorial. Manajemen editorial ini tentu saja adalah untuk mengatur kalender konten dan workflow-nya untuk memastikan efisiensi dalam produksi dan distribusi konten. Artinya, manajemen editorial juga termasuk adalah bagaimana mengedit atau memverifikasi lagi konten-konten apa saja yang akan dipublish supaya satu tidak memberikan makna ganda, dua menjadi efisien dan tepat sasaran sesuai dengan target audiensnya. Kemudian juga selain itu juga tentu memastikan menjadi sangat efisien dan orang tuh jadi tertarik dengan produknya kita karena memang sudah sangat tepat sasaran gitu. Meskipun di awal-awal ketika membuat konten pasti trial and error dulu. Di sini ada proses kreatif dalam produksi konten digital. Yang pertama ada konsep dan ideasinya. Penting sekali yang namanya harus ada proses brainstorming dengan siapapun itu, dengan rekan, dengan orang tua, dengan pasangan, dengan sesama konten creator gitu ya. Ide-ide gagasan itu kadang nggak bisa dapat sendiri, tapi justru dengan kita diskusi dengan orang lain, maka konten-konten kreatif itu akan bermunculan dan menghasilkan inovasi-inovasi baru sehingga kita bisa terus membuat konten-konten yang apa ya yang edukatif untuk para audiensnya seperti itu. Yang kedua, pastikan setiap konten yang kita buat itu eh, menjadi storytelling seperti bercerita. Jadi jangan benar-benar totok banget kayak berjualan, tapi benar-benar menyampaikannya itu storytelling atau bercerita sehingga bisa menarik perhatian audiens dan menyampaikan pesannya secara efektif. Karena kenapa ya berasa kayak diceritain aja gitu ketika membaca atau mendengarkan atau misalnya menonton konten yang kita buat. Yang ketiga adalah multimedia integration. Yang dimaksud dengan multimedia integration adalah bagaimana cara kita memanfaatkan seluruh platform media digital ini sebagai bahan kontennya kita. Misalnya pakai video, cuman suara aja, gambar aja, ataupun mix dari ketiga-tiganya. Kenapa? Supaya mampu menciptakan konten yang bisa engage atau dinamis dengan para audiensnya. Jadi nggak monoton. Karena kalau monoton pasti audiens tuh bakalan bosen. Kalau audiens udah bosen ya audiens nggak akan lagi nge-follow kita, nggak akan lagi suka konten kita dan dia akan cari konten lain yang menurut dia lebih menarik dan juga akan lebih engage dengan konten yang lain. Makanya ini menjadi PR besar buat para konten kreator untuk tetap keep para followersnya atau para audiensnya. Nah, ini adalah teknik pengembangan konten yang berkualitas. Yang pertama tentu harus ada tentu harus adanya copywriting. Nah, copywriting ini juga harus perlu ada latihan ya, bagaimana menulis konten yang kreatif, menarik, persuasif, dan sesuai dengan CEO-nya. Ketika tulisan itu bisa sangat menarik, bisa sangat persuasif, dan mudah dicari, maka otomatis konten yang kita buat itu ya berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Karena dianggap apa? Dianggap menarik dan dianggap menarik dan persuasif dengan tampilannya. Yang kedua adalah visual content creation-nya. Nah, visual content creation ini tentu saja untuk merancang visual yang estetis. Nah, merancang visual yang estetis ini seperti apa? Merancang visual yang estetis tentu untuk menggunakan prinsip desain seperti kontras, keseimbangan, hierarki visual. Semakin menarik visual content creation-nya, justru semakin enak juga ketika orang ngelihatnya nggak berantakan, rapi gitu ya, terstruktur, warnanya juga nggak nabrak gitu, audionya juga nggak noisy, kemudian juga videonya juga gambarnya jelas. Nah ini bagaimana cara supaya
tetap tampilannya itu menjadi estetis gitu ya. Nah, selanjutnya adalah interactivity in digital content. Bagaimana menerapkan elemen interaktif seperti polling, kemudian kuis, infografis yang dapat diakses. Kalau ini sih biasanya ada pada apa ya? Kalau ini biasanya ada pada interactivity yang lainnya gitu ya. Misalnya interactivity ini tentu saja untuk eh, apa ya? Kalau misalnya sebelum-sebelumnya itu kayak call to action gitu. Jadi bagaimana supaya audiens dengan si pembuat konten ini bisa saling engage sehingga ada interaksi walaupun tidak langsung gitu ya. Jadi tahu atau juga bisa jadi engage-nya itu misalnya ngasih giveaway, kemudian juga ngasih hadiah, kuis ataupun lain sebagainya. Nah, ada juga yang disebut dengan distribusi dan promosi konten digital. Distribusi dan promosi konten digital itu adalah yang pertama ada konten syndication. Nah, konten syndication ini sebetulnya mendistribusikan konten melalui berbagai platform. Jadi platformnya di materi sebelumnya sudah disampaikan, jangan hanya berfokus kepada satu platform saja. Kalau misalnya menggunakan YouTube, pastikan YouTube-nya terlink atau terhubung dengan media-media sosial lainnya seperti Instagram, Facebook gitu atau di Google ataupun yang lain sebagainya. Begitupun juga dengan websitenya pastikan terhubung dengan semua macam platform media digital yang lain. Nah, kemudian distribusi juga bisa menggunakan paid media atau organik. Ini tergantung. Kalau ada uang bisa menggunakan pihak ketiga untuk mencapai paid medianya gitu ya. Misalnya kayak di Instagram bisa bayar ads, ads-nya juga tergantung ya. Iklannya di Facebook juga sama. Apakah budgetnya 200.000, 300, 1 juta, jangkauannya beberapa banyak orang. Nah, itu juga tergantung. Atau organik gitu. Organik ya nggak ngeluarin biaya, tapi tumbuhnya lama, tapi konsisten gitu. Nah, ini yang tergantung pilihan kepada konten kreator maunya yang mana gitu. Kemudian juga ada influencer marketing. Kalau kalau influencer marketing, tentu saja kita bekerja sama dengan para influencer untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kredibilitas konten. Biasanya kalau kita ada budgeting kan influencer itu pasti dia ada uh, red card-nya sendiri gitu ya, ada red card-nya sendiri. Red card-nya sendiri itu tentu adalah red card berbayar yang mana disesuaikan dengan budgeting kita. Apakah budgetnya mencukupi atau tidak? Maka secara tidak langsung influencer marketing ini juga berpengaruh terhadap influencer marketing ini juga berpengaruh terhadap eh, konten-konten kita nanti itu bisa makin luas nggak jangkauannya karena memanfaatkan followers dari si influencer tersebut. Nah, selanjutnya ada pengukuran dan evaluasi kinerja konten. Ada yang disebut dengan Key Performance Indicator. Ada yang disebut dengan Key Performance Indicator atau KPS. Di sini adalah untuk mengetahui seperti jumlah tayangannya, waktu tayangannya, engagement rate-nya, dan conversation rate-nya. Kalau ini bisa diulik di apa sih fitur-fitur akun bisnisnya gitu ya. Kayak misalnya di WhatsApp bisnis, di Instagram bisnis, di Facebook, di Metanya gitu, ataupun di YouTube. Jadi kita bisa tahu nih berapa sih jumlah tayangannya, waktu tayang, engagementnya, bisa nggak ini dimonetizing, atau kalau misalnya kurang-kurang apa nih supaya bisa dimonetizing gitu ya. Kemudian ada dengan cara A to B testing gitu, melakukan pengujian A or B untuk mengevaluasi tentang konten tersebut. Maksudnya kita udah punya plan A atau plan B untuk ngetesting. Testingnya tuh beda-beda dengan tergantung keinginan dari para konten kreatornya itu pengennya tuh caranya tuh seperti apa untuk melakukan si testing ini sendiri gitu ya supaya bisa efektif, bisa dari headline-nya, visualnya, atau call to action-nya. Jadi memang
benar-benar harus dipastikan gitu ya. Yang terakhir ada continuous improvement. Nah, continuous improvement ini menggunakan feedback dan data analitik untuk terus memperbaiki. Continuous improvement ini tentu adalah perbaikan dari evaluasi-evaluasi yang sudah dilakukan para content creator. Baik mau menggunakan pihak ketiga atau dengan cara organik. Pastikan kita tahu nih, wah saya kurang nih jumlah viewernya. Oh, dari yang sebelumnya viewer saya kok jadi menurun. Nah, itu kan berarti jadi bahan evaluasi. Nah, itu merupakan continuous improvement supaya dipikirkan nih kira-kira hal apa aja ya, inovasi apa aja yang harus dilakukan lagi supaya makin engage dengan para eh, apa dengan para apa tuh, lupa ibu, dengan para audiensnya seperti itu. Next, selanjutnya adalah pengelolaan proyek produksi digitalnya. Ada yang disebut dengan Agile Content Production. Nah, Agile Content Production ini adalah sebenarnya untuk sistem bisnis sebenarnya Agile itu untuk meningkatkan fleksibilitas terhadap perubahan kebutuhan proyek. Nah, proyeknya tuh apa gitu. Jadi kalau misalnya konten kita di bisnis ya berarti proyeknya adalah seputaran bisnis gitu untuk meningkatkan bisnisnya. Atau misalnya agilenya sendiri adalah untuk kebutuhan misalnya kebutuhan edukasi, maka caranya adalah gimana jangkauan ini bisa tercapai kepada orang-orang yang ada di dunia pendidikan seperti itu. Itu adalah agile content produk yang production yang digunakan. Kemudian yang kedua ada team management in content production. Jadi ada teknik untuk mengelola waktu dan sumber daya dengan efektif dalam siklus produksinya. Jadi timeline-nya tuh jelas gitu. Timeline-nya tuh jelas kapan mau melakukannya. Kemudian juga content production-nya juga jelas. Untuk apa? Ya untuk mengetahui sumber daya efektif dalam siklus produk kontennya sendiri gitu supaya kontennya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Makanya kenapa disebut sebagai time management in content production. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai inovasi dalam distribusi konten digital. Inovasi dalam distribusi konten digital itu adalah mobile first content strategy. Biasanya ini fokus pada pembuatan konten. Jadi, pastikan dulu nih konten kita itu mau seperti apa, fokus, kemudian setelah kita tahu fokus kontennya mau seperti apa, baru kita bisa tahu gitu konten ini tuh adaptable nggak ya di smartphone gitu. Uh, Enak nggak ya kalau misalnya kita bikin konten ini cocoknya ternyata harus pakai layar besar gitu, seperti laptop atau tablet. Nah, kemudian ini dipastikan dulu semua sangat mudah atau accessible dengan mobile first. Karena kenapa orang kan kemana-mana itu nggak bawa laptop sama tablet biasanya, tapi lebih kemana-mana itu justru bawanya handphone. Kemudian ada emerging platform. Nah, emerging platform ini seperti TikTok, Clubhouse, Metaverse untuk menjangkau audiens lebih luas. Kalau sekarang sih kayaknya Clubhouse sama Metaverse belum terlalu populer ya di Indonesia. Di Indonesia itu yang cukup populer adalah TikTok. Jadi mau nggak mau gimana caranya kita menyebarkan konten-konten kita itu ya di TikTok karena orang udah sangat familiar di TikTok meskipun kayak Facebook, Instagram, Twitter udah punya audiensnya masing-masing gitu ya. Tapi untuk saat ini memang TikTok yang paling tinggi penggunaan aksesnya. Nah, selain itu, kita juga harus memiliki etika dan tanggung jawab dalam produksi konten digital. Hati-hati dalam penggunaan hak cipta, misalnya mengambil hashtag, gambar, tulisan, musik, video, itu pastikan dicek dulu sudah punya hak cipta atau belum. Kalau sudah punya hak cipta, mau nggak mau kita harus bayar royalti ke pemilik hak ciptanya. Jadi nggak boleh melanggar kalau nanti konten kita nggak mau di-ban, atau misalnya pas kita viral nanti ada yang nuntut gitu ya. Kemudian juga originalitas konten ini juga penting karena untuk menjaga bahwa si konten creator ini tuh memang kreatif, bukan orang yang asal jeplak atau asal apa ya, bukan yang asal jeplak atau asal pakai punya orang gitu ya konten-kontennya, tapi memang itu adalah ide dan gagasan dari pembuat kontennya. Kemudian juga ada transparansi dan disclosure.
Ini maksudnya mengikuti pedoman transparansi dalam mengungkapkan kemitraan sponsor. Jadi tahu nih konten ini tuh misalnya disponsori oleh siapa, konten ini tuh misalnya dibiayain sama siapa, kemudian konten ini tuh berbayar atau gratis. Jangan iming-iming bilang gratis tahu-tahu bayar. Nah, ini justru yang tidak menarik gitu. Makanya kenapa dikatakan transparansi dan disclosure ini tuh sangat penting sekali untuk membangun trust atau kepercayaan para audiens terhadap produk atau konten yang kita buat seperti itu. Nah, ini adalah materi yang digunakan pada materi pertemuan 15 ini. Jadi kalau masih kurang jelas, silahkan dibaca jurnal-jurnalnya. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, jangan lupa tanyakan nanti di kelas ya. Terima kasih.